Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif oleh Fitria Pujilestari. Ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya di modul Budaya Positif. Latar belakangnya yaitu pemahaman warga sekolah tentang penerapan budaya positif seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi belum menyeluruh. Diharapkan jika seluruh konsep inti dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Adapun tujuannya, yang pertama meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi diri pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Tolak ukur, terlaksananya diseminasi konsep budaya positif, terbentuknya keyakinan kelas, guru dan murid konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas, dan terlaksananya penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, yang pertama yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, lalu melakukan diseminasi konsep inti budaya positif, menyusun keyakinan kelas, dan hasil kelas ditempel di kelas masing-masing. Dukungan yang dibutuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan juga perlengkapan membuat keyakinan kelas. Itu tadi adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Diseminasi di sekolah mengenai pemahaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat dan semangat ya Bapak Ibu ya. Sudah siap ya. Perkenalkan, gak usah perkenalkan ya. Kita hari ini saya akan menyampaikan budaya positif. Nanti akan ada beberapa materi diseminasi budaya positif di modul 1.4. Sebelumnya persilakan dulu perwakilan dari Ibu Kepala Sekolah Bu Haji Hurairah untuk memberikan sepatah dua patah katanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama teman-teman dalam rangka diseminasi yang akan dibawakan oleh Ibu Fitria dalam rangka CGP Angkatan 10. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan sukses. Demikianlah. Bila taufik dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Haji Hurairah yang sudah menyampaikan sepatah dua patah katanya. Semoga katanya acara hari ini, diseminasi kali ini juga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru dan baiklah Bapak Ibu, saya akan langsung menyampaikan materi hari ini mengenai diseminasi budaya positif modul 1.4 oleh saya sendiri Fitria Pujilestari, calon guru penggerak angkatan 10. Nah, sebelumnya kita ice breaking terlebih dahulu supaya suasana di sini lebih semangat lagi. Nah, ini video. Silakan Bapak Ibu, ini siapakah aku? Silakan ditebak. Badak. Nah, ini adalah gajah. Telinganya kupu-kupu. Angsa. Ya. Ini gimana? Lumayan seru, cukup seru. Ya. Sekarang ada pertanyaan pemantik. Di sini ada 3 pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju?
anak. Setuju atau tidak? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Nanti kita akan bahas satu-satu apakah ketiga pernyataan ini benar-benar pernyataan yang baik, karena tadi kita semuanya setuju dengan pernyataan ini. Boleh ini bertanya ini? Ya, boleh Bu. So, kalau saya untuk yang pertama nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Belum tentu ya anak kita dihukum itu anak dapat bertingkah laku apa kelakuannya misalkan apapun disiplin gitu, belum tentu. Ya, berarti tidak setuju ya Bu ya. Tidak setuju dengan pernyataan 1 bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Baik, selanjutnya nanti kita akan membahas topik-topik yang ada di modul 1.4 di pendidikan guru penggerak. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada restitusi. Nanti di sana kita akan membahas 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi, membahas tentang segitiga restitusi. Kita akan bahas materi pertama dulu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, saya butuh 2 orang di sini, 2 orang teman. 2 orang teman di sini. Silakan siapa yang mau? Ya, Pak Tony sama siapa? Siapa? Boleh siapa satu lagi? Pak Bambang atau siapa? Siapa? Oke, Pak Irul. Di sini nanti akan ada di sini Pak Tony dan Pak Irul. Saya butuh itu Bu. Cari kertas ya. Apa saja yang menurut Pak Tony dan Pak Irul ini tuh bendanya itu sangat berharga. Iya, sangat berharga. Jangan sampai ketahuan. Sangat berharga. Benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk bapak-bapak ini. Ya. Ayo Pak. Sudah? Sudah? Belum. Pak Irul kayaknya banyak yang berharga ini jadinya bingung. Sudah, Bapak-bapak? Sudah. Silakan pulpennya disimpan dulu. Nah, setelah itu kertasnya disimpan di satu tangan dan digenggam. Sudah? Nah, sekarang bagaimana caranya supaya si tangan yang di kepala ini, baik Pak Tony maupun Pak Irul mau membuka tangannya. Boleh, mau dirayu, dibujuk, diancam, dihati, mau menyuap, mau misalnya disuap juga. Pokoknya gimana caranya supaya temennya ini mau membuka kepalan tangan. Ya silakan, terserah Pak Tony mau ngapain. Pak Irul juga digenggam. Di situ ya, di sini. Ya Pak Irul. Iya, sama Pak Irul ya. Pak Irul kan punya yang berharga. Pak Tony juga punya yang berharga. Gimana caranya Pak Tony bisa dapetin punyanya Pak Irul yang berharga? Begitupun sebaliknya. Silakan mau dengan cara apa, tapi tidak dengan fisik ya. Ini hanya dengan membujuk, mau bujuk, mau mengancam, mau menghati, mau merayu atau menyuap. Ya silakan. Ya. Boleh diminta kan nih? Boleh. 10.000 nih. Kurang. 100.000 boleh? Enggak. Udah. Ya, berarti Pak Irul gimana? Belum ada usahanya nih Pak Tony. Silakan Pak Irul. Belum ya, silakan sekarang sebaliknya Pak Irul. Boleh. Boleh kan nih? Bisa dibuka? Barter aja. Oh, barter. Kalau barter boleh nih. Boleh kalau barter. Coba barter, silakan kalau misalnya boleh. Nah, berarti barter. Oke. Ya, coba dibuka apa yang paling berharga buat Pak Tony katanya. Pak Irul apa Pak Irul ini? HP. HP. Sekarang Pak Irul. Pak Tony apa Pak Tony? Baju. Oh, baju. Oke.
tadi ada dua teman kita yang menuliskan barang yang berharga buat dia. Kemudian dengan cara apa dia tidak bisa merayu temannya, tapi dia punya syarat. Pak Tony punya syarat. Satu syaratnya, saya nggak bisa membuka punya Pak Irul. Pak Irul pun tidak bisa membuka punya Pak Tony. Kemudian Pak Tony mengusulkan ada satu cara supaya kita sama-sama bisa lihat apa sih yang ada di genggaman tangannya. Maka perjanjiannya adalah barter aja supaya kita bisa melihat punya Pak Irul juga bisa melihat punya Pak Tony. Itu saja. Baik, terima kasih. Mungkin ada pendapat lain? Bu Susi, Bu Reha atau Pak Mama? Pak Mama, ada Pak Mama? Jadi sebenarnya kelihatan ya perubahan paradigma itu seperti apa. Jadi ini lebih ke kalau misalnya seorang siswa mempunyai menurut mereka itu sesuatu yang berharga bagi mereka. Terus kita sebagai guru biasanya menanyakan apa yang menurut mereka itu tidak bisa disampaikan ke gurunya tersebut. Nah, nanti kita akan coba gali lagi bagaimana seorang guru ini bisa dekat dengan muridnya, dengan siswanya, dan siswa juga akan berusaha terbuka dengan gurunya seperti itu tadi. Jadi kalau misalnya tadi mungkin karena kita pemikirannya dewasa, ya udah kita barter aja gitu kan bisa. Tapi kalau misalnya siswa mungkin tidak akan barter, kemungkinan seperti itu. Jadi hal yang berharga menurut kita itu pasti tidak akan dilepas atau dikasihkan ke orang lain seperti itu. Baik, terima kasih ya Ibu Haji dan teman-teman. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi bagaimana guru itu mengontrol seorang murid. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yakni bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi kan ada paksaan kepada orang dewasa. Nah, ini perubahan paradigmanya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau kita lihat di stimulus responnya, kita akan mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulusnya kita. Tetapi pada saat di teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Lalu yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teorinya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri ya. Lalu yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi di teorinya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena yang bisa mengontrol tadi diri saya sendiri ya. Lalu ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Biasanya orang kalau gagal maksa gitu. Untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ini stimulus responnya. Untuk teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Ya, jadi memang ada nanti win-win solusinya seperti apa. Baik Bapak Ibu, di sini ada apa sih makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita sekarang ini, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai
suatu tujuan mulia. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individunya. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Lalu teori yang kedua, materi yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia, ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Motivasi internal ini adalah nanti tujuan dari disiplin positif. Kalau untuk motivasi eksternal biasanya dari luar, jadi seperti menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, misalnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kalau seorang siswa biasanya kalau saya tidak pakai dasi atau atribut, apa sih yang nanti akan terjadi? Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya siswa memakai atribut topi, dasi, nanti apa sih yang akan saya dapatkan? Gitu. Itu dari motivasi eksternal. Sementara kita di disiplin positif ini untuk mencapai motivasi internalnya, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Misalnya siswa memakai atribut sekolah, nanti saya akan jadi apa sih? Nantinya apa sih yang akan efeknya ke siswa tersebut? Seperti itu. Di sini ada merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Tapi jadi memerintahnya itu tidak hanya ke orang lain, tetapi untuk diri sendiri juga. Apa itu restitusi? Ada yang pernah dengar Bapak Ibu restitusi? Belum. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Lalu yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya, tapi karakternya. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Pembelajaran ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Di sini ada yang tahu keyakinan kelas? Pasti sudah pada buat semua ya, setiap kelas pasti ada keyakinan kelasnya. Kenapa Pak? Kenapa sih? Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Mungkin ada yang bisa menjabarkan mungkin. Kenapa sih harus peraturan? Kenapa enggak keyakinan kelas aja? Bedanya apa sih? Gitu. Jadi kalau di sini ada yang pertama itu ada pertanyaan sama dengan kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Yang kedua, kenapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Jadi itu sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang tiga ini. Jadi sebenarnya itu untuk mendukung motivasi intrinsik. Jadi motivasi dari dari dalam diri, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding
Di sini ada. Jadi berawal dari peraturan kelas. Biasanya di kelas masing-masing ada peraturannya ya Bapak Ibu ya. Ya. Berawal dari peraturan kelas. Setelah itu kita naik ke keyakinan kelas. Lalu ada nanti setelah itu ada lingkungan positif di sekolah. Yang terakhir nanti kita goalnya, tujuannya di sekolah ini akan menjadi atau menerapkan budaya positif. Nah di sini menurut Bapak Ibu yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Bapak Irul. Ya, karena kami guru dan murid itu kan saling menyayangi kayak gitu. Jadi ada kata-kata saling menyayangi gitu ya, ada kata semangat. Oke, lanjut. Ya Bapak. Kalau saya sebelah ini ya. Ya. Iya. Iya di kirinya Bapak. Iya. Iya. Sebelahnya. Kita lihat yang mana sih sebenarnya keyakinan kelas itu seperti apa? Nah ini dia. Peraturan kelas dan sebelah sini ini kata-kata untuk peraturan kelas, yang sebelah sini untuk keyakinan kelas. Jadi sebenarnya untuk keyakinan kelas itu lebih fokus dan satu. Misalnya contohnya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas satu, mereka harus bertanggung jawab. Jadi maksudnya tanggung jawab. Lalu peraturannya yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Ini kita lihat di sini ada hukuman atau konsekuensi. Di sini ada tindakan guru. 7 tindakan guru. Menurut Bapak Ibu, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita ini ya hukuman yang pertama. Yang lain? Nomor 1. Hukuman. Hukuman ya? Setuju ya hukuman ya? Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, ada yang Kalau jawab. hadir, ya konsekuensinya nanti kamu harus lari ke lapangan, mengelilingi lapangan 2 kali. Oke, berarti ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, yang lain ada yang hukuman? Gak apa-apa, kok salah juga. Gak bakal bisa salah. Gak apa-apa salah juga kan lagi belajar. Menggantikan kertas juga teman tuh konsekuensi. Konsekuensi, oke. Yang membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, oke. Kita lihat yang nanti jawabannya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi, oke. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa? Hukuman. Ya lanjut Pak, kita lihat. Nah, ini dia. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua hukuman, ketiga adalah hukuman, keempat adalah konsekuensi, kelima konsekuensi, hukuman dan konsekuensi kembali. Jadi kalau bisa dilihat dari sini, mungkin Bapak Ibu bisa menyimpulkan hukuman itu seperti apa dan konsekuensi itu seperti apa? Fokus aku, iya. Ya, jadi biasanya kalau konsekuensi itu, jadi apa yang dia lakukan, jadi hukumannya bukan hukuman yang berbeda, bukan hukuman yang berbeda. Seperti misalnya di sini ada menumpahkan air, ya dia harus membersihkan air itu. Lalu ada dia mencoret-coret apa? Kertas tembok, dia harus membersihkan tembok itu. Seperti itu juga, misalnya dia lari-lari. Hukumannya enggak. Hukumannya beda. Nah itu adalah hukuman, bukan konsekuensi. Gimana Bapak Ibu? Ya.
hargai, konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, lalu membuat anak sakit kalau hukuman itu fisik maupun hatinya dalam jangka waktu yang lama, karena nanti dia ingat terus. Lalu konsekuensi membuat anak merasa hanya tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Lalu anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi lebih menghargai anaknya. Kalau hukuman lebih kepada paksaan kepada siswa. Kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah untuk menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman juga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan untuk konsekuensi untuk anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman biasanya siswanya merasa marah, rasanya bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi lebih ke kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Yang lebih bagus Ya, konsekuensi. Jadi kita lihat nanti kasus-kasusnya seperti apa. Lalu pembelajaran yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5, baik siswa maupun guru. Pokoknya semua kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu kasih sayang dan rasa diterima. Bukan begitu Bapak Ibu, kita perlu kasih sayang ya, untuk merasa diterima. Ya, lalu ada penguasaan, ada kebebasan, kesenangan dan bertahan hidup. Jadi apabila kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi salah satu, pasti siswa ya, lebih ke siswa akan menimbulkan masalah. Maksudnya mereka mencari kebutuhan itu dengan dengan mereka membuat masalah di sekolah, biasanya seperti itu. Pembelajaran yang kelima, ada 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Di sini ada kata-katanya, tapi untuk lebih lanjutnya saya akan memutarkan video. Yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Pak. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis
Ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 Hitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Jadi cuma satu ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Tadi ada 5 posisi kontrol, kira-kira menurut Bapak dan Ibu coba berefleksi di dalam dirinya sendiri, sudah ada di posisi manakah Bapak dan Ibu guru di sini dalam menangani masalah siswa. Kira-kira coba satu persatu saya tanya ya, menurut Bapak Ibu sudah ada di posisi mana? Apakah teman atau baru sebagai posisi penghukum atau tadi posisi manajer atau sudah manajer atau posisi apa? Iya, tadi kan di sini. Nah, ini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Pak Irul dulu, Pak Irul sudah ada di mana? Di teman sama ini pemantau. Oh, dari sudah ada di posisi teman dan pemantau. Ibu Susi? Ya, membuat orang merasa bersalah. Ya, kadang kita begitu ya, kadang suka kamu gak mau nulis nanti di mana ibu nih, gitu kan suka begitu ya. Itu gak apa-apa, nanti kan kita belajar di sini. Pak Tony, bagaimana Pak Tony? Teman sama itu pemantau. Teman sama pemantau. Oke, sama dengan Pak Irul. Pak Bambang. Saya suka pemantau. Berarti ada di posisi pemantau ya Pak posisinya. Ibu Haji bagaimana? Ibu Haji berarti teman, ada di posisi teman. Baik Bu Soleha, teman juga ya. Jadi rata-rata memang kita ada di posisi teman. Tapi tidak menutup kemungkinan kita itu ada di posisi manajer juga. Pada saat kita menemukan masalah anak, ada kata-kata yang mungkin ada di posisi manajer seperti misalnya bagaimana caranya bisa memperbaiki kesalahan. Biasanya kita mengucapkan itu kan. Secara tidak langsung kita itu ada di posisi manajer, cuman tidak berurutan seperti itu. Tapi kebanyakan di sini sudah menjadi posisi teman ya. Posisi penghukum sudah tidak ada. Gitu ya Bu ya? Bapak ya? Oke. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataan. Nanti kita lihat jawabannya. Ini adalah posisi mana tadi dari kelima tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi mana? Pemantau? Pembuat merasa bersalah. Oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Oke. Bagaimana kamu bisa
kita ada di posisi mana? Seharusnya idealnya kita ada di posisi mana, Bapak Ibu? Manajer, betul. Nanti kalau ada siswa yang salah, punya masalah, bisa kita selesaikan dengan posisi manajer. Diselesaikan dengan posisi manajer. Yang terakhir ini ada materi segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas yang di bawah sini. Itu nanti kita pada saat siswa dipanggil, kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Lalu nanti validasi kebutuhannya atau kesalahan. Setelah itu baru menanyakan keyakinan. Nah ini dia, menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi tidak terus-terusan merasa salah di situ. Lalu yang kedua ada validasi kebutuhan. Jadi membantu siswa mengenali kebutuhan apa sih yang ingin dipenuhinya. Tadi ada 5 kebutuhan tadi ya. Lalu yang ketiga tadi tahapannya menanyakan keyakinan. Jadi biasanya kita ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah apa. Ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di aksi nyata saya. Ada Skenario kasus kedua, makan pada saat jam pelajaran. Saat pelajaran berlangsung, ada satu siswa yang makan di dalam kelas. Sebagai guru yang baik, saya harus menyelesaikan permasalahan ini dengan tahapan restitusi. Mungkin tahu nggak kenapa dipanggil sama Bu Guru sini? Nggak tahu. Tadi pas lagi pelajaran, lagi belajar, Novi makan ya? Iya, kenapa Novi? Oh, belum sempat sarapan. Kenapa belum sempat sarapan? Tapi enggak ya? Oh iya, jadi makan itu kan kebutuhan kita ya. Tapi ibu juga kalau lapar sama makan. Tapi kita juga harus tahu waktunya. Makan itu waktunya kapan biasanya kalau di sekolah? Istirahat, betul. Kira-kira kalau pas lagi belajar boleh nggak makan? Nggak boleh. Nah, jadi keyakinan kelasnya tidak boleh makan di kelas. Terus apa lagi? Nggak boleh lari? Nggak boleh lari-lari apa kalau lagi apa? Iya betul, kalau lagi belajar nggak boleh lari. Nah kalau misalnya makan di kelas itu sesuai nggak sama keyakinan kita? Boleh nggak? Nggak boleh. Nah guru di sini tidak menyalahkan Novi ya, tapi Bu Guru membantu Novi untuk mencari solusi supaya Novi tidak makan di kelas. Kira-kira apa yang harus dilakukan jadi? Sarapan di rumah? Iya, sarapan di rumah. Iya, terus Bu Guru pengennya Novi itu jadi anak yang baik, pintar, menjadi anak yang taat akan aturan ya, pintar, rajin, bertanggung jawab. Nah, mulai kapan Novi bisa menjalankan itu? Kapan? Mulai besok bisa berubah? Iya, mulai besok bisa berubah? Iya, oke baik. Terima kasih ya Novi ya. Semoga Novi nanti menjadi anak yang taat akan aturan, jujur, bertanggung jawab ya. Terima kasih. Jadi itu aksi nyata saya di budaya positif ini yang saya lakukan. Nah, alhamdulillah semua materi telah saya sampaikan. Di sini ada refleksi untuk kita, ada 3 pertanyaan. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa merefleksinya. Yang pertama, hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan? Silakan bisa maju, mungkin salah satu Bapak atau Ibu guru. Silakan. Tadi itu hal baru yang saya dapatkan ya, pertama itu tadi keyakinan ya. Tadi keyakinan buat maupun guru maupun dari muridnya juga, tentang hal-hal yang patutnya diberikan ke siswa juga kayak gitu. Dan banyak hal yang kita belum paham, terutama saya sendiri. Terima kasih Pak Heru untuk jawabannya. Jadi hal baru
termasuk diri saya sendiri. Nah, dalam motivasi masukan Indonesia maksudnya ya, motivasi anak supaya bisa berubah, supaya memahami apa yang dibicarakan, yang disampaikan guru, termasuk dalam keyakinan kelas ya. Jadi jawaban Bapak perasaannya hari ini tuh kita harus senang ya Pak ya dengan materinya ya. Ada hal-hal yang baru juga. Lalu bagaimana caranya nanti kita menerapkan disiplin kepada siswa dan juga bagaimana mengembangkan motivasi intrinsik siswa ya. Baik motivasi disiplin maupun dalam pembelajarannya. Lalu yang ketiga, kalau yang ini kayaknya masing-masing ya. Saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah mengikuti diseminasi disiplin positif ini? Silakan Bu Soleha, menjadi guru yang seperti apa? Guru yang ya oke. Guru yang mengajari anak untuk disiplin. Bu Haji, silakan Bu Haji Nurero. Saya akan menjadi guru yang seperti apakah? Kalau saya pengennya anak itu bisa menjadi teman, kemudian saya sebagai guru bisa memanage, selain memanage bisa juga jadi motivator. Saya juga pengen menjadi sebagai manajer, ya. Gimana caranya supaya guru itu sebagai manajer, supaya dari kita memantau dari jauhan kita bisa manajer anak, supaya anak itu tidak terlalu kaku, tidak terlalu terbebani datang ke sekolah sebagai manajer. Ya oke. Bapak inginnya menjadi pemantau dan sebagai manajer ya Pak ya untuk siswa-siswanya. Jadi guru yang memang idealnya memang kita harus jadi manajer dan biasanya manajer itu ada di kedua itu yaitu pertama biasanya kita pemantau karena pemantau itu berdasarkan dari peraturan sekolah biasanya kita mengacunya. Tapi kadang-kadang tidak menyadari jadi penghukum juga. Iya, kadang-kadang betul Pak, saya juga sama. Kadang-kadang tidak melihat siswa bermasalah kan, langsung kita marah ya, langsung jadi penghukum, lagi naik darah, nah itu. Iya, betul. Iya. Semua guru juga meyakini itu. Iya, betul Pak. Semua guru termasuk saya juga sama seperti itu ya. Karena kan makanya kita di sini tadi belajar posisi kontrolnya kita seperti apa. Jadi memang kitanya gurunya yang harus mengontrol diri sendiri tadi. Ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain atau siswa kita. Pak Tony kira-kira apa? Menjadi guru yang seperti apa Pak Tony? Penghukum? Semua juga bukannya memang tadi itu terakhir manajer, tapi apalah daya. Kalau di lapangan itu kadang-kadang semua muncul Bu. Dari pertama sampai manajer itu semua muncul. Pak Irul silakan. Kalau saya sih fleksibel aja. Ya. Oke, udah. Bu Susi? Pengen jadi guru yang lebih baik ya. Oke, ya. Karena tadi Bu Susi, ya, karena tadi Bu Susi adanya di posisi apa Bu? Pembuat merasa bersalah. Nanti kedepannya nanti bisa lebih baik lagi Bu ya. Ini jadi guru pemantau dan guru manajer. Nah ini tadi sudah ada refleksinya. Kalau refleksi dari saya, semua di sini alhamdulillah aktif dan semuanya juga mendukung saya, mensupport saya. Terima kasih rekan-rekan guru, terima kasih teman-teman sudah mensupport saya di acara diseminasi disiplin positif kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa diterapkan di sekolah kita dan kelas masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, tempel pintar. Tempel. Ayo, yang lainnya tempel. Tempel. Ya, tempel pintar. Ditempel. Tempel. 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 Udah, oke. Semua sudah. Tempel coba. Nggak usah atas di bawah aja. Ya, sekarang ibu guru bacaan keyakinan kelas yang kalian inginkan ya. Coba bu guru lihat ya. Kelasnya pengen bersih. Terus kelasnya apa lagi nih? Bersih. Tidak mukul. Tuh, tidak boleh mukul. Di kelas ini tidak boleh ada yang mukul. Bersih, kelas bersih, rapi. Kelasnya ceria, katanya ya. Ceria, terus apa lagi? Bersih, disapu. Ruangannya bersih, ceria, tidak mukul. Jadi sepakat ya kalau di kelas ini itu harus bersih, harus ceria semuanya. Tidak boleh pukul, tidak boleh ejek-ejekan. Yang tidak boleh ada yang cemberut, tidak boleh musuh-musuhan. Nah itu berarti keyakinan kelas kita. Berarti tidak boleh dilanggar ya. Udah sepakat masing-masing ya. Oke? Ya. Sekarang boleh pakai kasih. Assalamualaikum, nama saya Faki, kelas 1. Saya senang sekali sudah membuat keyakinan kelas bersama teman-teman dan juga ibu guru. Skenario kasus 1, mengambil barang tanpa sepengetahuan temannya. Saat jam pembelajaran, ada satu siswa yang mengambil barang temannya tanpa sepengetahuan temannya tersebut. Sebagai guru yang baik, saya harus menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan segitiga restitusi. Enggak, tadi coba lihat di sini. Tadi pas lagi pelajaran matematika, ibu guru lihat Pati ambil sedotan Aldi, bener nggak? Iya. Kenapa? Kurang sedotannya. Oh, kurang sedotannya. Jadi sebenarnya setiap manusia itu punya pernah salah. Bu guru juga sama pernah salah. Nah, kalau misalnya ambil sedotan tanpa izin, perbuatan yang baik enggak? Enggak. Terus tadi kenapa ngambil sedotan? Oh, sedotannya kurang satu lagi. Kenapa ya? Kurang satu lagi. Wah, habis sedotannya. Iya, habis ya. Nah, nanti kalau misalnya mau ngambil apapun ke temennya itu harus minta izin dulu. Iya, minta izin dulu. Iya, kalau nggak diizinin nanti salah. Itu Kaki tahu ya. Keyakinan kelas kita apa aja? Harus baik. Apa lagi? Boleh, iya. Itu termasuk yang tadi itu jujur ya. Iya, jadi kita harus jujur. Pakai yakin ya kalau jujur itu baik nggak? Baik, oke. Jadi ibu guru ini pengennya Papi itu jadi orang yang jujur, jadi orang yang pintar, jadi orang yang tanggung jawab. Betul. Mulai kapan Papi bakalan jujur? Mulai sekarang juga. Oke, makasih ya Papi ya. Iya ya, mudah-mudahan Papi jadi orang baik kita. Oke? Skenario kasus kedua,
Makan pada saat jam pelajaran. Saat pelajaran berlangsung, ada satu siswa yang makan di dalam kelas. Sebagai guru yang baik, saya harus menyelesaikan permasalahan ini dengan tahapan restitusi. Apa kabar Nopi? Nopi tahu nggak kenapa dipanggil sama bu guru kesini? Nggak tahu. Tadi pas lagi pelajaran, lagi belajar, Nopi makan ya? Iya. Kenapa Nopi makan? Karena paginya belum sempat sarapan. Oh, belum sempat sarapan. Kenapa belum sempat sarapan? Takut telat. Takut telat ya? Oh iya. Jadi makan itu kan kebutuhan kita ya. Tapi ibu juga kalau lapar sama makan. Tapi kita juga harus tahu waktunya. Makan itu waktunya kapan biasanya kalau di sekolah? Istirahat, betul. Kira-kira kalau pas lagi belajar boleh nggak makan? Nggak boleh. Nah, jadi keyakinan kelasnya tidak boleh makan di kelas. Terus apa lagi? Nggak boleh lari? Nggak boleh lari-lari apa? Kalau lagi apa? Iya betul, kalau lagi belajar nggak boleh lari. Nah, kalau misalnya makan di kelas itu sesuai nggak sama keyakinan kita? Boleh nggak? Nggak boleh. Nah, Bu Guru di sini tidak menyalahkan Nopi ya, tapi Bu Guru membantu Nopi untuk mencarikan solusi supaya Nopi tidak makan di kelas. Kira-kira apa yang harus dilakukan tadi? Sarapan di rumah? Iya, sarapan di rumah. Iya, terus Bu Guru pengennya Nopi itu jadi anak yang baik, pintar, menjadi anak yang taat akan aturan ya, pintar, rajin, bertanggung jawab. Nah, mulai kapan Nopi bisa menjalankan itu? Kapan? Mulai besok bisa berubah? Iya, mulai besok bisa berubah? Iya, oke baik. Makasih ya Nopi ya. Semoga Nopi nanti menjadi anak yang taat akan aturan, jujur, bertanggung jawab ya. Terima kasih. Sudah ya. Assalamualaikum, nama saya Faki. Saya senang sekali. Ibu guru menasihati saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nopi. Saya senang ibu guru menasihati saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurairah. Saya mengajar di SDN Carenang 2 kelas 4. Berkat adanya diseminasi budaya positif, saya mendapatkan hal-hal yang baru. Contoh tentang keyakinan kelas, posisi, kontrol guru, dan lain-lain. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Hardi. Saya mengajar mapel PABP. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif, saya merasa banyak sekali hal-hal yang baru yang saya dapat dan yang saya pelajari, seperti keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Mungkin hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan, yang pertama yaitu rekan sejawat yang mengikuti diseminasi dapat menerapkan budaya positif di sekolah maupun di kelas. Yang kedua, menempelkan hasil keyakinan di kelas masing-masing. Lalu yang ketiga, mengingatkan kepada rekan guru untuk menyelesaikan suatu masalah siswa dengan tahapan segitiga restitusi. Saya akan coba merefleksi diri selama melaksanakan aksi nyata modul 1.4. Perasaan saya selama proses aksi nyata, saya merasa senang dan bersyukur, juga bangga bisa menerapkan ilmu yang diperoleh dari modul 1.4, yaitu budaya positif. Dan saya juga berupaya menggerakkan rekan sejawat untuk bergerak melakukan perubahan pendidikan ke arah yang lebih baik terkait budaya positif.
Ide yang timbul selama proses aksi nyata, yang pertama saya mengajak rekan sejawat untuk menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi suatu permasalahan terkait peserta didik baik di kelas maupun di sekolah, dan juga berbagi pengalaman terkait budaya positif di kelas dengan rekan sejawat dan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan juga nyaman bagi siswa melalui keyakinan kelas yang disepakati oleh guru dan siswanya. Pembelajaran yang bisa diambil selama proses nyata ini, saya melihat rekan guru aktif dan antusias selama proses diseminasi budaya positif yang saya lakukan, membuat saya semakin bersemangat dalam melakukan praktik baik melalui diseminasi budaya positif di sekolah saya. Lalu melalui aksi nyata diseminasi budaya positif yang saya lakukan, saya merasa rekan guru lain ikut tergerak untuk menerapkan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah, dan saya akan terus berupaya untuk melakukan dan menciptakan budaya positif yang mendukung di sekolah kami. Perubahan positif yang paling saya rasakan yaitu peningkatan kompetensi diri melalui penerapan budaya positif di kelas dan di sekolah oleh saya sendiri dan dapat menjadi inspirasi bagi rekan guru yang lainnya.